kampung ini Tuhan kami boleh merayakan tutup tahun baru dan menyambut tahun baru bersama dengan keluarga kami. Tuhan memberkati kami. Bahkan firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan, yang akan berkumandang, Tuhan berkati. Urapi hamba-Mu, tutup ayat 5 dan ayat yang ke-6. Boleh kita baca bersama-sama 2-3 ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 bagian A, dari situ muncul tema kita malam hari ini, God's inclusion atau penyertaan Tuhan. Sebab dikatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Lalu dikatakan lagi, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hari ini kita unboxing, bahasa anak muda, bahasa gaul. Unboxing tahun 2022. Apa yang telah terjadi di sepanjang tahun 2022 ini, Bapak Ibu Saudara, kita yang tahu. Orang-orang dekat kita yang tahu. Unboxing artinya pingin tahu apa sih di dalamnya ini, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Coba kita lihat dulu. Kita lihat dulu unboxing ini. Membuka-buka satu kotak kecil. Apa ya kira-kira begitulah. Di dalamnya ya tidak ada lagi di dalamnya. Kira-kira kalau kita ambil di dalamnya ada sesuatu, ada kertas, ada plastik, lalu ada bendanya. Bendanya itu ini adalah cooling atau pendingin laptop yang ada di depan supaya laptopnya bisa bertahan lama. Jadi ada kipasnya di dalamnya. Ada 2 kipas atau fan masing-masing di bawah laptop. Jadi itu di dalam unboxing. Ingin tahu apa di dalam kotak ini. Saudara, kalau kita melihat ke belakang, kita katakanlah 2022 ini seperti satu kotak yang sekarang tinggal beberapa jam di packing. Karek, tutup. Dan tidak ada yang bisa membuka lagi. Karena tahun ini akan tertutup. Saudara. God's inclusion, penyertaan Tuhan dalam KBBI lanjutnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia penyertaan itu artinya adalah ikut, turut, di dalam, selalu ada. Dalam bahasa Ibrani disebut Emmanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Jadi seperti kotak yang barusan kita lihat ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kemanapun kotak ini dibawa, dijual, mau di Batam, mau di Tanjung Pinang, kalau ini produknya cooling with USB cable, pendingin untuk laptop, maka sama isinya tetap. Tidak ada yang berbeda di dalam kotak ini. Tuhan mau sekaligus kita juga mulai unboxing perjalanan hidup kita di sepanjang 2022 ini. Apakah kita berkata, Tuhan pilih, Tuhan memilih, membanding-bandingkan penyertaan bagi aku. Mungkin kita punya planning yang baik di tahun ini, akan dapat proyek besar. Mungkin kita dapat bonus. Mungkin apa yang kita akan kerjakan akan dapat berapa kaleng padi. Atau mungkin seperti saya, karena juga part-time, ada pekerjaan. Sampai kemarin malam saya pulang dari Kuala Tanjung hanya untuk mengantarkan berkas kecil
ke BTN. Apakah berharap tanggal 30 itu bisa di KPR-kan, diakadkan? Enggak juga. Saya harus banting setir perjalanan macet, tapi fulus alias bonus saya nggak dapat. Saya telepon, bos, mau tahun baru ini, tahun baru ini, nanti kalau ngakak, bisa ada kan nggak cash. Oh, saya bilang nggak ada pokmu. Jadi masuk mutulan, tahu depan mbak. Oke, narakotong. Asal pai mau di tahun yang baru. Tapi saya pulang, saya setel lagu-lagu di sepanjang perjalanan macet, truk-truk besar lewat, ada yang juga kecelakaan. Ya syukur tidak sampai parah. Tapi itu perjalanan yang mewarnai perjalanan kehidupan kita. Sampai malam itu menjadi perenungan bagi saya. Setengah 3, jam 3 pagi saya baru nyampe di Siantar. Ibu rumah tangga udah di Pardamaian. Saya di Siantar. Orang gak ada yang nunggu kok, saya pikir gitu. Saya nongkrong sengaja di kafe Aceh, tebing tinggi, cukup besar. Pas samping rel kereta api, baru saya tahu jam 2, jam 3, jam ini melewati kereta api, karena jalur itu udah jalur rame dari Ranto Prapat menuju Medan, Medan ke Ranto Prapat, Siantar, Medan, Medan, Siantar. Saya baru tahu bahwa truk-truk pengangkut Pertamina, bensin, solar atau apapun itu lewat dengan gerbong. Rame rupanya di sini. Pantasan sepertinya hidup malam ini. Tapi saya asik terus mencari tuntunan Tuhan melalui browsing, melalui unboxing saya di internet. Tuhan, tahun apa 2023? Jangan sampai kita memasuki tahun yang baru nanti, tapi kita belum mempunyai tema atau judul yang baik bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa yang dituliskan tadi. Dia ikut, dia beserta kita, dia selalu ada di dalam, inside, dia selalu bersama dengan kita. Ibaratnya tubuh kita ini, kalau kita berjalan keluar dari rumah kita, tubuh kita, jari-jari kita, kaki kita selalu bersama dengan kita. Tidak ada yang kurang, Bapak Ibu Saudara. Yang lain mungkin bisa tinggal, pakaian kita bisa tinggal, keluarga kita bisa tinggal, tapi kita akan tetap bersama, Bapak Ibu Saudara. Seperti itulah yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Katakan amin. Ada 2 poin, ada 2 P yang mau saya sampaikan malam hari ini, supaya kita bisa bersama-sama merenungkan tahun ini. Karena tinggal sebentar lagi di rumah kita masing-masing akan mengadakan acara keluarga, mandok harta satu dengan yang lain. Pasti adalah syahdu, sedihnya, nggak apa-apa lah. Karena seperti ada sesuatu yang baru kita tinggalkan, langsung masuk di tahun yang baru di 2023. P yang pertama, penyertaan Tuhan tetap ada ketika kita menghadapi masalah. Dalam Keluaran 15, itu merupakan kisah perjalanan bangsa Israel ketika Tuhan tuntun keluar dari Mesir. Berkali-kali bangsa Israel menghadapi masalah, tapi perhatikan, berkali-kali itu juga mereka mendapatkan penyertaan Tuhan. Waktu mereka keluar baru dari Mesir, bawa semua anggota keluarga, harta benda, emas, perak mereka juga bawa. Gandum di atas roda pedati mereka bawa. Mereka bukan tentara sehingga perjalanan mereka slow. Kemana kita, Mereka berjalan. Waktu mereka berjalan, tiba-tiba apa yang terjadi, menoleh ke belakang, dilihat musuh. Musa.
Karena tentara Firaun sudah datang mengejar mereka. Lalu berjalan ke depan, dilihat di depan mentok, kanan kiri mentok, nggak ada kecuali laut Tiberau. Lalu mereka berkata, Musa, harus di sinikah kami mati? Apa tidak ada kuburan di Mesir sehingga kau bawa kami ke tempat yang buntu ini? Bapak Ibu Saudara, Musa juga bukan Superman yang sudah tahu jalan keluar. Dia sama seperti kita. Tapi bedanya, dia berseru kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan. Dia mengangkat tongkat. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa. Musa. Dia berkata, tentara Firaun sudah datang. Bangsa ini sudah bersungut-sungut, marah, panik, segala hal. Apa yang akan aku lakukan? What we can do? Lalu Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Selalu tongkat itu. Tongkat itu juga yang menjadi tongkat jadi ular, lalu memakan ular-ularnya Firaun. Tongkat itu juga. Ulurkanlah tongkatmu ke laut Tiberau. Lalu dia mengulurkan seperti Cinderella, langsung terbelah laut itu. Di situ muncul ayat laut, bahkan tanah di laut itu bisa seperti jalan seraya. Kita nggak tahu seperti apa. Kalau kita ke pantai udah pastilah becek, pastilah masuk kaki kita. Apalagi roda pedati bisa masuk nggak? Tapi ini seperti jalan raya. Lalu Musa berkata, Harun, Hur, ayo semua giring bangsa ini, kita akan menyeberang. Ya, puji Tuhan, haleluya. Sama Pentakosta yang tanahnya dohor naraku. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Lalu lewat orang itu, Tuhan membelah laut Tiberau. Sampai terakhir bangsa itu datang, mereka juga akan menyerang. Tinggal beberapa langkah lagi ke depan. Akhirnya Tuhan berkata, angkat tongkat itu. Tak. Disitulah dikatakan Tuhan membunuh tentara Firaun beratus-ratus di laut Tiberau. Sampai di seberang mereka memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan Maha Besar, Allahu Akbar, melakukan segala perkara. Allahu Akbar itu apa? Allah Maha Besar. Masa kita mau bernyanyi Allahu Akbar, melakukan, kan nggak apa-apa. Allah Maha Besar telah melakukan jalan bagi kita. Haleluya. Perhatikan, masih di Keluaran pasal 15. Lalu berjalanlah bangsa itu. Lalu mereka kehausan. Musa, kami haus. Apa kurang air di Mesir? Selahu lana Mesir terus asang-asang. Mau istilah lain, najul wow. Oh, tak sedih tu pil. Najul hanya mapai dodol, betul. Dua grup. Makanya sampai boy nung lau masak, kau boy mat tong katon pakai sedok ni kalapai balangai. Ima baru mantap permasak ni dodol. Sup, akak, tarangka betong balangai. Baru mantap. Tapi dia aku baru muncul mapota mabalanga, pocah-pocah nih tidak metong tu gabiri. Ilo kan metong gabiri ima induk neto gatot nih puntah. Monang mabos. Dan bodohan mereka dan najulu kami. Saya ulang najulu sonari ini mak sekarang. Saya napau ku metong. Najul hanya langsung kamu kadet darat sono. Duk suri jaki jadi. Orang yok pun suri jaki di Marcela. Aku mau punya dulu dokter. Beda pak sekarang dengan dulu. Bolona dulu merah tu dah mulain lah putih, selesai dong. Oh, bosan hari dok. Emang cuma dopung punya kumis, aku punya. Indah dong, subuhnya dong. Beda. Itu
sebabnya bangsa ini selalu berkata, dulu kami banyak minum bisa, padahal sama juga waktu minum karena kehausan dilotaki, karena lo dipaksa terus, ya kan? Tuhan minum, Tuhan mau minta minum, tapi waktu mereka dituntut Tuhan sampai di situ, di dekat daerah Mara namanya, aus, bir, Tuhan. Terakhir Tuhan bilang, Musa, apa yang ada padamu? Tongkat. Batu-batu, baru keluarlah air berjulak-julak sembari semua minum, dan minumnya manis. Semua minum air putih baru mengalap sukit. Ya, kamu mengalap sukit. Subinoto perasaan lidoto pangkal lidoto na lapok kota nai, pula minum air putih do pondar pada sama do di Papules manis. Tuh. Tapi ulah rasa-rasa lain itu sebetulnya. Kok bisa? Kalau ini melihat Tuhan air di Mara manis. Lewat siani bersungut. Tiba-tiba bersungut-sungut lagi bangsa itu. Karena tidak ada makanan. Musa habis begadung ani sudik. Tak ada begandum lemon naik pada kadung. Tuhan berbicara kepada Musa, Musa, aku akan menurunkan roti mana. Turun roti mana setiap pagi sudah membuat roti mana, roti surga. Ya, dan bukan itu penyertaannya, tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Jadi naso tupang halaki mengisi sendalan di Tuhan. Satu kali mereka rindu makan daging, usaha ulang mana? Ngani goreng, ngani saksa, ngani hawa. Saya sohon ini. Lalu Tuhan berkata, sebentar lagi datang burung puyuh lu akal lo deh. Namok mok lu dah. Langsung mau burung goreng meja lebih dah. Mok. Sudah puas mengalah. Jadi yang dimaksud P yang pertama adalah Tuhan tetap ada ketika kita menghadapi masalah. Saya mau berkata demikian di sini, jika kita bandingkan dengan ayat yang tadi itu, yang pasal 13 yang berkata bahwa Tuhan memberikan kepada kita penyertaan yang luar biasa, bahwa tidak selamanya uang adalah yang berharga. Kali itu ketika dalam perjalanan Israel banyak harta, mereka ada emas. Terbukti ketika Musa pergi 40 hari ke atas gunung Sinai, bangsa itu tidak sabar. Lalu dari emas, dari kalung mereka, dari anting-anting mereka, dari gelang kaki mereka, dari emas batangan mereka, mereka melebur dari situ emas patung lembu. Berarti banyak emasnya. Tapi kali itu emas tidak bisa menolong orang itu. Karena yang mereka butuhkan air, gandum, daging. Saya mau berkata Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan bukan masalah hanya uang. Makanya disebutkan tadi di ayat itu, karena hidup kita bukan hanya masalah uang Bapak Ibu Saudara. Sebab ada orang berpikir janganlah kamu menjadi hamba uang. Karena kalau orang sudah menjadi hamba uang, maka dia hanya berpikir terus uang itulah sumber segalanya bagi dia. Padahal enggak. Tuhan mau di tahun ini yang kamu butuhkan mungkin bukan uang, itu yang Tuhan ngomong. Tapi yang Tuhan mau ada padamu adalah kesehatan, katakan amin. Karena salam dulu kanan kiri, sehat do PO, aman sehat do PO. Antum kulang petau hepeng isola, saya basahin. Saya do Madinah. Saya do waktu. Ya, uang gak segalanya Bapak Ibu Saudara. Bangsa itu banyak uang, tapi karena haus dia marah-marah kepada Musa. Musa, gak ada air. Ini
emas banyak ini. Yang lagi ngomong ini pun bininya dari emas. Mana ada? Hari itu Tuhan bilang emas bukan sesuatu yang berharga dalam penyertaan Tuhan. Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan. Berapa banyak orang yang putus asa oleh karena masalah yang dihadapi. Tapi saya mau berkata bahwa God inclusion, penyertaan Tuhan, Dia tahu persis apa yang menjadi keperluan kita di sepanjang tahun ini. Katakan amin. Yang terakhir, P yang kedua dan yang terakhir. Karena P yang ketiga nanti di rumah kita masing-masing namanya pertanyaan. God's inclusion atau P yang kedua adalah Tuhan tetap ada ketika kita akan menghadapi goncangan. Ibrani 12. Bisa dengan cepat kita bacakan Ibrani. China akan merasa berdampak jika Indonesia menutup ekspornya karena PT Inalum, Indonesia Aluminium Asahan, itu nama PT-nya, akan memberhentikan tidak mengirim nikel dan timah itu akan diproduksi oleh Indonesia sendiri. Bayangkan Indonesia bisa masuk menjadi satu negara yang superpower, raksasa. Itu sebabnya kita merindukan goncangan itu akan terjadi. Saya punya teman di Singapura, Mr. Tan. Dia bilang Indonesia is very good, very nice. Wah. Saya bilang seperti itu. Dia bilang begini, Indonesia itu nggak flat. Kami di Singapura sudah flat. Uang kami, pajak kami semua sudah datar. Indonesia enggak. Ada kadang kalanya resesi turun, ada kadang kalanya naik. Waktu situasi naik, langsung menggantung dan jangan turun, maka kita sempat di atas. Itu yang disebut mereka. Luar biasa kamu. Makanya ada orang Indonesia merupakan orang terkaya sekarang masuk di bursa orang terkaya Indonesia. Dia orang Singapura tapi sudah warga negara Indonesia, punya kekayaan 100 sekian triliun. Tak bisa lagi kita hitung uangnya itu. Ya kan? Kalau 1 M 1000 juta. Berarti 1 triliun 1000 miliar. Aku yang menghitung. Ini 1000 triliun. Pulau Sumatera milik dia lah semua. Dan bukan cuma itu, Bapak Ibu. Kalau benda kekayaan ini kan sudah milik kita. Persoalannya orang-orang kaya ini mesin uangnya di belakang tiap hari ting itu yang buat mereka surplus. Pernah almarhum DL Pardede, DL Sturus, dari Anus Lumbuk Sturus, berantem, bertengkar dengan pengusaha orang Tionghoa di Pekanbaru. Masalah pengambilan tanah. Ada orang mendahului dia bilang begini. Akhirnya mereka berjumpa lalu ngomong begini, Akyong, uangku mampu membakar 1 ekor kerbau tiap pagi. Karena begitu ayam berkokok yang pertama sudah langsung miliaran uang masuk ke depositnya. Akhirnya orang Chinese itu mundur karena kekayaan dia banyak, kekayaan si DL ini. Nah, itu yang disebut surplus, Bapak Ibu Saudara. Paling tidak penyertaan Tuhan yang dimaksud di sini, kita berdoa bahwa gereja Tuhan generasi yang ketiga, kalau yang kedua kami, ya kan, Pak Blaise, ya kan, Pak Wilson, Pak Cika, Pak Kesia, yang lain, itu generasi kedua. Generasi ketiga berarti siapa nih? Si Wilson, si Kesia, Kevin,
Angelo, kami berdoa harus lebih maju dari orang tuamu dalam situasi dan dalam kondisi apapun, katakan amin. Itu yang menjadi doa kita. Kalau hari-hari ini udah banyak anggota dewan dari gereja karismatik, udah, bupati pun udah. Kapolres kami waktu ketua panitia Natal Dokumen Pematang Siantar, AKBP Fernando SHSIK, orang Jawa. Saya bilang, Pak Kapolres, Bapak bergereja di mana? Saya kira di GKJ, Gereja Kristen Jawa, ada GKJ. Dia bilang, Pak, saya karismatik. Saya sering ibadah online. Kalau saya di Medan bisa. Gereja saya berafiliasi dengan Filipina. Ya, sini Mak, sini. Berdua sini ya. Satu lagi. Si Kesia, sini kau bisa. Sini dulu. Ini contoh sederhana saja. Ayo, ya, kita sini kan. Oke. Ya. Sebentar lagi ada gempa, ada goncangan. Ya kan? Kira-kira udah punya persiapan belum? Kalau ada dibilang ada mau gempa, ada mau goncangan, kira-kira ada persiapan? Udah diumumkan. Nah, pegangan tangan dulu saja. Pegangan. Ya, kuat ya. Lalu datanglah goncangan. Mereka tetap bertahan karena sudah ada persiapan. Sudah turunkan tangan. Nanti kalau Opung bilang goncang, bikin banyak apa ya, gaya-gaya. Ya kayak drama dulu. Kasih jarak. Ya, oke. Ini mereka lagi aman, tenang. Tidak ada memberitahu akan terjadi goncangan. Kalau saya bilang sampai 3 langsung goyang ya, atau gimana? Tidak ada yang memberitahu akan ada goncangan 2023, tapi sinyal mengatakan tahun 2023 akan terjadi tahun kegoncangan, tahun panasnya politik, pencalonan, banyak hal yang terjadi di sana. Kami perhatikan hal ini. 2, 3, iya, goncang. Ya kan? Hampir mau jatuh. Ya kan? Karena tidak ada persiapan mereka. Goyang dong. Ya. Wah, mantap. Ya kan? Bergoyang. Pindah 1 langkah ke depan sambil goyang, 2, 3 ya. Maju ke depan 1 langkah. Goyang. Orang mabuk lah kayak sempoyongan. Ya kan? Mereka ikut dalam goncangan karena kondisinya tidak ada yang memberitahu. Kalau tadi kan saya sudah umumkan, sebentar lagi ada goncangan, ada gempa. Apa yang kira-kira persiapan pegangan? Kalau tahun 2023 dikatakan resesi, belum tentu bagus, maka upayakan untuk tidak belanja banyak-banyak. Setuju Manjilo? Maka jangan jualan lagi tahun depan. Paling tidak ada saving lah, karena sudah ada sinyalnya. Bapak Ibu Saudara, jadi kegoncangan yang dimaksud di sini adalah satu perubahan yang akan terjadi. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara 2023 menjadi tahun apa. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih waspada menghadapi tahun yang baru nanti, katakan amin. Memang Bapak Ibu Saudara, sebab firman Tuhan juga di Matius pasal 20 yang berkata keadaan orang di akhir zaman, mereka berpesta pora, mereka menjual, membeli, mereka berfoya-foya. Keadaan situasi sudah seperti itu, saudara. Nah, itu sebabnya paling tidak kita bisa menghadapi bagaimana penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kita. Kalaupun ada orang belum punya uang,
tapi dia punya simpanan, dia punya aset. Tetapi kadang-kadang aset juga belum tentu bisa langsung laku seperti menjual buah. Maju mundur cara orang membeli. Kita waktu belinya mungkin sekian, waktu mau jual nggak ada orang beli karena nggak ada uang. Kalau dulu cepat orang membeli karena cukup bagus, surplus keuangan. Tuhan mau bahwa tahun ini bagi kita adalah tahun yang sudah disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Bukan kita tidak bisa bergaya, boleh lah, ya kan? Karena buat apa juga orang pelit-pelit, tapi begitu dipanggil Tuhan, nggak satu pun di bawahnya itu. Saya sudah sampaikan pernah di kota Siantar, di dekat Jalan Nias, di Jalan Nias, di belakang Jalan Nias itu kan ada sungai. Rupanya di bawahnya itu ada sumur udah lama, berjulet-julet ini. Tahu Bapak Ibu, dia dan bersama ada anak-anak kos. Tapi di rumahnya khusus dia ada listrik, tapi nggak menyalakan listrik, marteflok terus. Mangalompat tubuh dipakai soban. Adalah ada kompor gas. Yang lebih itunya adalah anak-anaknya semua orang berhasil. Setiap datang tahun baru di leon uang. Oh, mau lihat. Ya kan? Mandi ke sungai. Tapi go aik bulu tunggu dong pe aik oti berjalan tik 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 aik mau dilihat karena julu mentong. Kalau kita yakos isi atar dengin aik mandi tik tik di aik sapete. Nah oti doi hidup tong mati karena julu tik 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 ina. Dan berjalan tong meteran di aik. Oh nanti no tuh berjalan mau menarik. Gugul mengambang gugul besar gitu sungai. Jadi penyertaan Tuhan di sepanjang 2022 ini kita sudah alami Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang kita lewati. Ya, orang yang paling kita kasihi di tahun ini juga mereka telah tiada. Dan secara daging kita sedih. Tapi akhirnya kita berpikir, saya berlatih hebat bersedih, apa yang sonang nasida, rap dohot Tuhani. Ya kan? Jadi demikian juga kita. Jangan gue belajar Tokopedia. Berarti kalau nggak nambahkan itu. Pagkilaro naman sa punya Lazada. Nah, untung sa Lazada. Jadi Bapak Ibu Saudara, God's inclusion ini saya kira kita sudah bisa mengalaminya. Katakan amin. Kita sudah unboxing di tahun ini. Banyaklah hal yang bisa terjadi. Kalau rumah dilirao di tahun ale tuduk may degan, lakban may, tuduk leket, simpan may. Jadi simpanan itu bisa menjadi pelajaran berharga di tahun yang baru nanti. Jangan buka-buka lagi itu lakban leket. Memang Bapak Ibu, masih ada yang belum terselesaikan di tahun ini, akan dilanjutkan tahun depan. Tapi yang mau saya bilang adalah bahwa penyertaan Tuhan di 2023 jauh lebih dahsyat dibanding di tahun yang kemarin. Katakan amin. Jauh lebih terbukti. Kita harus lebih komit, lebih solid. Jangan mudah menyerah. Tetap nampakkan wajahmu, wajah pemenang, wajah yang luar biasa, supaya kita menjadi orang-orang yang terberkati. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan ditutup tahun ini, dan memberkati Bapak Ibu Saudara untuk memasuki tahun yang baru nanti, supaya semua kita dalam keadaan damai, sejahtera, dan Tuhan memberkati kita. Saya minta untuk pemimpin pujian sama singer, biar kita nyanyikan pujian lagu Outline Sign. Setelah itu nanti baru kita masuk dalam doa berkat. Kita tunduk kepala. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan malam hari ini, bahwa Tuhan menyertai kami di sepanjang tahun 2022 ini. Banyak hal yang kami lalui, tapi kami